Suatu masa dalam kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi tahun abu. Masyarakat Arab menderita masa paceklik berat. Hujan tak lagi turun, pepohonan mengering, hewan-hewan mati. Tanah tempat berpijak hampir menghitam layaknya abu. Suatu malam, bersama sahabatnya Aslam, Khalifah Umar bin Khattab berjalan-jalan ke kampung terpencil yang berada di tengah gurun sepi. Tiba-tiba, beliau terkaget. Dari sebuah kemah yang sudah rombeng, terdengar suara gadis kecil menangis keras. Umar bin Khattab dan Aslam bergegas mendekati kemah itu untuk mengecek bila penghuninya membutuhkan bantuan. Umar pun memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedikit mengabaikan dan kemudian melanjutkan pekerjaannya, yaitu sambil mengaduk panci. Umar berkata, Bolehkah aku mendekat? Silahkan jika kau membawa kebaikan. Siapakah gerangan yang menangis di dalam itu? Anak aku. Kenapa anak-anakmu menangis? Apakah ia sakit? Tidak, mereka lapar. Umar dan Aslam tertegun. Mereka masih tetap duduk di depan kemah sampai lebih dari 1 jam. Gadis kecil itu masih terus menangis, sedangkan ibunya terus mengaduk-aduk isi pancinya. Apa yang sedang kau masak, hai ibu? Kenapa tidak matang-matang juga masakanmu itu? Kau lihatlah sendiri. Umar dan Aslam segera menjenguk ke dalam panci tersebut. Alangkah kagetnya ketika mereka melihat apa yang ada di dalam panci tersebut, sambil masih terbelalak tak percaya. Apakah kau memasak batu? Aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anakku. Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Ia tidak mau melihat ke bawah. Apakah kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi apa belum? Lihatlah aku. Aku seorang janda. Sejak dari pagi tadi, aku dan anakku belum makan apa-apa. Jadi anakku pun kusuruh berpuasa dengan harapan ketika waktu berbuka kami mendapat rezeki. Namun ternyata tidak. Sesudah maghrib tiba, makanan belum ada juga. Anakku terpaksa tidur dengan perut yang kosong. Aku mengumpulkan batu-batu kecil, memasukkannya ke dalam panci dan kuisi air. Lalu batu-batu itu kumasak untuk membohongi anakku dengan harapan ia akan tertidur lelap sampai pagi. Ternyata tidak. Mungkin karena lapar, sebentar-sebentar ia bangun dan menangis minta makan. Namun apa dayaku? Sungguh Umar bin Khattab tidak pantas jadi pemimpin. Ia tidak mampu menjamin kebutuhan rakyatnya. Mendengar penuturan wanita itu, Aslam berniat menegur perempuan itu. Namun Khalifah Umar sempat mencegah. Dengan air mata berlinang beliau bangkit dan mengajak Aslam cepat-cepat pulang ke Madinah. Tanpa istirahat lagi, Umar segera memikul gandum di punggungnya untuk diberikan kepada jandanan sengsara itu. Angkatkan ke punggungku. Wahai Amirul Mukminin, biarlah aku yang memikul karung itu. Aslam, jangan jerumuskan aku ke dalam neraka. Engkau akan menggantikan aku memikul beban ini. Apakah kau kira engkau akan mau memikul beban di pundakku ini di hari pembalasan kelak? Umar berkata dengan wajah yang merah padam. Aslam pun tertunduk. Tersuruk-suruk Khalifah Umar berjuang memikul karung gandum itu. Angin berhembus membelai tanah Arab yang dilanda paceklik. Sesampainya di tempat wanita janda tersebut, Umar langsung menyuruh dan membantu wanita tersebut untuk memasak. Umar berkata kepada Aslam sambil memberikan serantang gandum, Masukkan gandumnya dan aku yang akan mengaduknya. Umar sembari meniup asap untuk menghidupkan apinya. Setelah masak, Sayyidina Umar bin Khattab pun mengajak keluarga yang miskin itu untuk makan. Kemarilah anakku, ayo kita makan. Sambil melihat mereka makan, Umar duduk tersenyum dalam hatinya. Hatinya berasa sangat lega karena melihat anak-anak kecil itu kembali gembira. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan yang lebih baik. Engkau lebih baik dibanding Khalifah Umar. Berkatalah yang baik-baik. Besok temui Amirul Mukminin dan kau bisa temui aku juga di sana. Insya Allah ia akan mencukupimu. Pada keesokan hari, datanglah ibu itu ke Baitul Mal. Umar pun menyambut dengan senyum bahagia. Ketika ibu itu melihat wajah Khalifah, dia menyadari bahwa orang yang membantunya semalam adalah Umar bin Khattab, sang Amirul Mukminin. Wanita itu gemeteran dan terlihat ketakutan. Aku mohon maaf wahai Amirul Mukminin. Aku telah menyumpahi dengan kata-kata zalim kepada engkau. Aku sudah siap menerima hukuman yang akan ditimpakan. Ibu tidak bersalah. Akulah yang bersalah selama ini. Aku berdosa membiarkan seorang ibu dan anak kelaparan di wilayah kekuasaanku. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Sudi kiranya ibu memaafkan aku. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih sempat datang membawa makanannya sendiri, sekedar untuk memenuhi kebutuhan makanan wanita dan anaknya yang kelaparan.